Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam acara Satu Bagi. Sapaan Tuhan bagi kita. Hari ini Rabu tanggal 16 Juni tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan bagi kita hari ini terangkat dari kitab 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. Demikian firman-Nya. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup menjadi berkat. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara berkat, saya teringat akan sebuah nyanyian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Luar biasa saudara-saudara, nyanyian tersebut sangat jelas dalam lirik lagu ini mengajak setiap orang agar tidak menyanyiakan hidupnya. Karena hidup ini hanyalah sementara saudara-saudara. Tetapi waktu yang sementara tersebut harus bisa dipakai menjadi berkat bagi orang lain. Namun bagaimana caranya hidup menjadi berkat bagi orang lain saudara-saudara? Tentunya akan banyak jawaban dari kita ketika pertanyaan ini dilontarkan. Kita bisa saja menjawab saudara-saudara dengan berkata, dengan mengasihi sesama, menolong sesama, berbakti sosial bagi yang kecil, yang lemah, miskin, dan tersingkir, serta lain sebagainya. Kesemuanya itu adalah jawaban yang baik dan benar adanya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hidup yang menjadi berkat sudah menjadi gaya hidup kita selaku orang Kristen setiap hari, atau dalam bahasa rohaninya menjadi spiritualitas kita saudara-saudara? Atau jangan-jangan hidup kita ini terjebak dalam situasi tertentu atau momen-momen khusus saja menjadi berkat bagi orang lain? Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan kita saat ini dengan jelas mengatakan bahwa kita dipanggil atau dibiarkan hidup adalah untuk memberkati, bukan untuk melakukan kejahatan. Karena kalau kita melakukan yang jahat saudara-saudara, sesuai rumus kehidupan, kita juga nantinya akan beroleh kejahatan juga. Siapa yang mau hidupnya saudara-saudara beroleh kejahatan? Tentu tidak ada yang mau. Demikian juga Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus tidak mau hidup kita, anak-anaknya, beroleh kejahatan. Olehnya lah dengan tegas firman Tuhan memerintahkan, mengajak agar setiap orang Kristen hidup menjadi berkat. Dalam Galatia 6 ayat ke-7 berkata saudara-saudara, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Artinya apa saudara-saudara?
Ketika seseorang berbuat kebaikan, kebaikanlah yang akan ia tabur. Ketika ia menabur kejahatan, ia akan menuai kejahatan. Tuhan pasti memiliki tujuan di balik berkat dan kehidupan yang ia berikan kepada kita. Pada waktu Tuhan menyampaikan perjanjian berkatnya kepada Abraham, Tuhan berkata, saudara-saudara, dalam Kejadian 12 ayat kedua, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya Tuhan memberkati Abraham supaya semua bangsa di muka bumi ini mendapatkan berkat. Jadi Tuhan memberkati dan memberi kita kehidupan bukan untuk dinikmati sendiri dan menjadi terkenal. Tetapi Tuhan rindu supaya bangsa-bangsa lain diberkati dan beroleh kehidupan melalui umat perjanjiannya. Saudara yang terkasih, ingat melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, kita diajak ketika melihat kejahatan terjadi di dalam kehidupan kita yang diperbuat orang lain, mari tidak membalaskannya dengan kejahatan. Karena ketika kita membalas kejahatan, hidup ini tidak akan diam. Dunia ini tidak akan diam. Dunia ini menjadi saksi akan kehidupan kita. Semua nyata, jelas di hadapan Tuhan. Apa yang kita perbuat, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih, biarlah melalui sapaan ini kita selaku anak-anak Tuhan, ketika kita semakin diberkati Tuhan, haruslah semakin bertambah kemampuan kita untuk memberkati orang lain, sehingga nama Tuhan juga semakin dipermuliakan. Mari saudara-saudara, jangan kita sia-siakan hidup ini, karena hidup ini hanyalah sementara. Dan ingat saudara-saudara, kesempatan tidak selalu ada. Untuk itu selagi ada kesempatan, mari hidup menjadi berkat. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur patut hamba panjatkan kehadirat-Mu, di mana oleh kemurahan-Mu Tuhan hamba bisa ada sebagaimana ada pada saat ini. Begitu juga kebenaran firman-Mu telah berkumandang di pagi hari ini. Ini semuanya dikarenakan kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk setiap para pendengar melalui kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi berkat. Engkau meteraikan dalam kehidupan setiap para pendengar, sehingga melaluinya Bapa, mereka semakin lagi disempurnakan menjadi anak-anak Tuhan yang akan menjadi saksi-saksi Tuhan, yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, ketika para pendengar sakit, mari Engkau berikan kesembuhan. Ketika mereka lemah, mari Engkau berikan kekuatan. Ketika mereka berhadapan dengan persoalan dan permasalahan yang berat, mari Engkau berikan jalan keluar. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bapa di surga, Engkau berkati rumah tangga mereka. Engkau berkati usaha dan pekerjaan mereka. Setiap anak-anak yang Kau titipkan, mari Engkau berikan kepintaran dan kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga setiap yang belum mempunyai pekerjaan, Engkau berikan pekerjaan. Yang belum mempunyai momongan, Engkau berikan momongan. Yang belum mempunyai jodoh, Engkau berikan jodoh. Tuhan Yesus, hanya kepadamu hamba memohon dan menghadap. Pada pagi hari ini hamba berdoa Tuhan untuk seorang anak yang bernama Abraham yang masih dalam keadaan sakit nami Tuhan, dikarenakan sakit penyakit demam berdarah. Mari Engkau jamah tubuhnya Tuhan, sehingga Abraham beroleh kesembuhan dari Tuhan. Hamba percaya ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan bertindak, tiada yang tidak mungkin terjadi. Dalam nama Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.